Film dimulai dengan seorang pria yang sedang mengemudikan mobilnya untuk pergi ke suatu tempat. Pria ini bernama Victor dan dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Terungkaplah bahwa Victor adalah pembunuh bayaran paling elit yang hanya mau bekerja untuk bos-bos besar dengan bayaran mahal. Tujuan Victor sekarang adalah pergi ke bos mafia terbesar di Meksiko karena bos mafia tersebut akan memberikan pekerjaan kepada Victor. Sesampainya di sana, terlihatlah bos mafia terbesar di Meksiko bernama Jepir. Jepir ingin Victor menghabisi saingan bisnisnya dalam waktu 1 minggu dan Jepir akan membayar Victor sebesar $1 juta. Wow, $1 juta berapa tuh? Es una oferta muy generosa. Mendengar hal tersebut, Victor menolak karena biasanya jika Victor sudah bekerja, bayarannya akan mencapai $3 juta. Victor juga mengatakan bahwa orang yang diincar oleh Jepir kini telah menghubunginya dan siap membayar 2 kali lipat dari harga yang diminta oleh Jepir. Namun karena profesionalitasnya, Victor menolak tawaran sang target karena Jepir ini telah menghubungi Victor terlebih dahulu. Kemudian Victor menyuruh Jepir untuk menyuruh anak buahnya yang berada di belakang untuk segera menurunkan senjata karena hal tersebut sangatlah tidak sopan. Namun karena tidak mau mendengarkan, Victor langsung membunuh penjaga tersebut. Jepir yang tidak ingin ada masalah di markasnya sepertinya tidak keberatan. Kemudian Jepir setuju untuk membayar Victor sebesar $3 juta asalkan Victor bisa menghabisi targetnya dalam waktu 3 hari. Namun Victor tiba-tiba menaikkan tarifnya menjadi $35 juta karena anak buah Jepir bersikap kasar. Pada akhirnya mereka pun sepakat dan Victor segera meninggalkan markas Jepir. Mi precio acaba de subir. 3,5. Pero solo si lo haces en menos de una semana. Sabrás de mí cuando el trabajo esté hecho. Di saat yang sama, beberapa wanita dikurung di kamar Jepir. Ternyata para wanita tersebut adalah korban penculikan Jepir yang nantinya akan dijual kepada para pria hidung belang. Kita diberitahu bahwa selain sebagai bos mafia, Jepir juga berbisnis penjualan wanita. Di sini, salah satu wanita yang diculik Jepir bernama Sarai mencoba kabur dari sana dengan memanfaatkan kehadiran Victor. ¿Qué haces? Recoge tus cosas, nos vamos de aquí. Ese hombre es nuestra única salida. Javier nos va a matar a las dos. No seré ahí. Yo no puedo irme. Voy a regresar por ti. Te lo prometo. Maneja. Saat Victor hendak pergi, tiba-tiba ia ditodong oleh Sarai yang menyusup ke dalam mobilnya. Sarai meminta Victor untuk membawanya keluar dari markas sekarang juga. Dalam perjalanan, Victor bertanya mengapa Sarai ingin meninggalkan markas Jepir. Sarai kemudian menjawab bahwa ia pernah diculik oleh Jepir saat berusia 15 tahun. Sejak saat itu hingga sekarang, Sarai selalu dijadikan budak untuk memenuhi nafsu si Jepir. Sarai juga menjelaskan bahwa setelah Victor menghabisi targetnya, Jepir tidak akan pernah membayar Victor. Bahkan, Jepir telah merencanakan untuk membunuh Victor setelah Victor berhasil menyelesaikan misinya. Kemudian pada suatu kesempatan, saat Sarai lengah, Victor memukuli Sarai hingga pingsan. Necesito que me ayudes. Di saat yang sama, adik perempuan Jepir bernama Izel berusaha mencari Sarai dengan bertanya kepada salah satu budak di sana. Namun karena tidak menemukan Sarai, Izel akhirnya menyadari bahwa Sarai pasti telah melarikan diri dengan mobil Victor. Ketika Sarai terbangun keesokan paginya, dia terikat di kamar mandi motel. Victor masuk dan segera melepaskan ikatan kaki Sarai. Di sini, Victor memerintahkan Sarai untuk tetap berada di dalam kamar mandi dan tidak mencoba keluar.
Ternyata anak buah Ijal dan Jepir sudah berada di ruangan depan menginginkan Sarah kembali. Di sini Victor meminta Ijal untuk duduk dan berbicara baik-baik agar terlihat lebih sopan. Victor juga meminta anak buah Jepir untuk tidak mengeluarkan senjata mereka karena hal itu akan menantangnya. Namun Ijal menjawab bahwa dia datang bukan untuk mengobrol tetapi untuk membawa Sarai kembali ke markasnya. Sebelum Ijal duduk, Victor tidak ingin mengatakan apa-apa sampai akhirnya Ijal duduk. Namun setelah Ijal duduk, Victor tiba-tiba membunuh semua anak buah Jepir karena ia sangat kesal dengan anak buah Jepir yang terus-menerus membawa senjata. Setelah itu, Victor mengatakan bahwa jika Jepir benar-benar ingin menyewa jasanya, tidak mungkin dia akan mengirim anak buah bersenjatanya untuk mendekatinya. Victor juga mengatakan bahwa mulai saat ini, kontraknya dengan Jepir resmi dibatalkan. Mendengar hal ini, Ijal mencoba meyakinkan Victor bahwa mereka datang bukan untuk memburunya, melainkan untuk membawa Sarai. Namun jika Victor tidak ingin mengembalikan Sarai, maka itu berarti Victor telah berurusan dengan monster penguasa Meksiko. Ijal juga mengatakan bahwa jika Victor menginginkan 10 wanita, Jepir akan memberikannya, tetapi tidak dengan Sarai karena Sarai adalah budak kesayangan Jepir. Mendengar ocehan Ijal, Victor menembak kaki Ijal karena dianggap tidak sopan. Lo único que vas a hacer es que vas a despertar al monstruo. Kemudian Victor menyuruh Ijal untuk pulang sebelum dia menghabisinya. Sarai, sal del baño. Ven aquí. Párala. Cuidado. Vámonos. ¡Regresa, hijo de puta! ¡Están muertos! Keesokan harinya, Ijal yang sudah berada di markas Jepir merasa kesal dengan perlakuan brutal si Victor. Mereka akhirnya berencana untuk memprovokasi Sarah dan Victor dengan menyiksa salah satu teman dekat Sarah yang juga merupakan budak mereka. Di sisi lain, Sarah dan Victor terlihat sedang makan di sebuah warung. Di sini, Victor yang penasaran bertanya mengapa Jepir sangat menginginkan Sarai. Sarai kemudian menjelaskan bahwa Jepir terobsesi dengan dirinya karena wajah Sarai yang cantik. Tak lama kemudian, Sarai meminta izin untuk pergi ke toilet karena ia kebelet pengen pipis. Tidak lama kemudian, 2 orang preman yang baru saja turun dari mobil menghampiri restoran. Beberapa menit kemudian, Sarai yang masih berada di dalam toilet tiba-tiba mendengar suara tembakan. Saat dicek, ternyata suara tembakan itu berasal dari Victor yang baru saja menghabisi 2 preman tersebut karena tahu mereka akan menangkap Sarai. Victor yang merasa tidak enak hati kepada pemilik warung langsung memberikan mobil sport miliknya sebagai ganti rugi karena telah berbuat kasar di warung tersebut. ¿Quieres un coche nuevo? Malam harinya, Victor dan Sarai menginap di villa mewah milik Victor. Kemudian ketika Victor membuka laptopnya, ia menerima sebuah video dari si Jepir. Ketika video tersebut dibuka, terlihat si Jepir yang sedang menyiksa salah satu budaknya yang merupakan sahabat Sarai. Awalnya, Victor tidak ingin menunjukkan video tersebut kepada Sarai, namun Sarai bersikeras hingga akhirnya ia melihatnya. Saat melihat video tersebut, Sarai langsung merasa sangat bersalah. Dalam video tersebut, Jepir mengatakan bahwa sahabatnya akan terus disiksa jika Sarai tidak kembali. Akhirnya, Sarai memohon kepada Victor untuk mengembalikannya kepada Jepir sebelum sahabatnya itu disiksa hingga mati. Beberapa jam kemudian, Jepir menghubungi Victor untuk membuat kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut, Victor meminta untuk menukar Sarai dengan 2 orang budak yang salah satunya adalah sahabat Sarai. Mendengar hal ini, Jepir pun setuju.
Keesokan harinya, sebelum Victor melakukan pertukaran dengan Javier, Victor mengajak Sarai untuk bertemu dengan sahabatnya bernama Nicholas. Nicholas sendiri adalah seorang pembunuh bayaran sama seperti Victor. Victor dan Nicholas biasanya melakukan misi bersama-sama. Di sini, Victor meminta bantuan Nicholas untuk ikut bersamanya menemui Javier. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok Javier di tempat yang telah disepakati. Namun Javier tidak mau ikut dan hanya menugaskan Izel, yaitu adik perempuannya, untuk melakukan pertukaran. Victor mengatakan bahwa Javier tidak sopan karena tidak hadir dalam pertukaran tersebut. Kemudian ketika Sarai akan ditukar dengan dua orang wanita yang merupakan budak Javier, tiba-tiba Victor tidak bersedia memberikan Sarai kepada kelompok Javier. Setelah membunuh mereka semua, ternyata Izel masih hidup dan berhasil menembak sahabat Sarai sebelum akhirnya Izel juga dihabisi oleh Victor. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Victor menyuruh Nicholas untuk mengantarkan salah satu teman Sarai yang masih hidup kepada orang tuanya. Di saat yang sama, Sarai pergi bersama Victor ke Rumania untuk menghindari kelompok Javier. Sementara itu, Javier dendam kepada Sarai dan Victor karena akibat ulah mereka, Izel tewas mengenaskan. Javier bersumpah untuk terus mengincar Victor dan Sarai kemanapun mereka pergi. Keesokan harinya, film ini memperlihatkan Sarai dan Victor yang telah tiba di Rumania. Seorang wanita langsung menyambut mereka dan kemudian membawa mereka ke rumah wanita tersebut. Diketahui bahwa wanita tersebut bernama Samantha dan Samantha merupakan salah satu teman baik Victor dan Nicholas. Kemudian Victor memberikan sebuah pistol kepada Sarai untuk berjaga-jaga dan menyuruh Sarai untuk tinggal bersama Samantha untuk sementara waktu. Sementara itu, Victor sendiri rupanya akan kembali ke Meksiko keesokan harinya untuk menghabisi kelompok Javier karena Javier pasti akan mengincar mereka dan membalas dendam atas kematian adiknya. Keesokan harinya, kita melihat Sarai dan Samantha sedang bersantai di dalam rumah. Sementara itu, Victor sedang berada di bandara untuk bersiap-siap terbang ke Meksiko. Namun ketika Victor tiba di bandara, ia mendapat telepon dari informannya bahwa kelompok Javier sudah berada di Rumania, yang hal itu membuat Victor membatalkan keberangkatannya. Kembali ke Sarai yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Samantha tentang kehidupan Victor dan Nicholas. Samantha kemudian menceritakan kisah Victor dan Nicholas, di mana mereka adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang pendeta sejak kecil. Namun, pendeta yang membesarkan mereka adalah seorang kepala organisasi pembunuh bayaran. Maka tidak heran jika ketika Victor dan Nicholas tumbuh dewasa, mereka akan menjadi pembunuh bayaran hebat yang paling ditakuti oleh pembunuh bayaran lainnya. Ketika Samantha sedang menceritakan kisahnya, terdengar suara ketukan di pintu rumahnya. Merasa ada ancaman, Samantha kemudian segera menyuruh Sarai untuk bersembunyi di sebuah ruangan khusus. Ternyata anak buah Javier yang menghampiri mereka dan menembak bahu Samantha. Javier segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Sarai, sementara ia menginterogasi Samantha. Samantha kemudian berbohong, mengatakan bahwa Sarai telah pergi bersama Victor pagi itu. Namun karena Javier tidak mempercayainya, dia tidak ragu untuk menembaknya lagi. Revisen la casa. Te dije que no hay nadie aquí. Sementara itu, Sarai yang melihat dari CCTV bahwa Samantha terus disiksa oleh Javier menjadi bingung antara menyerahkan diri atau tetap tinggal di ruang khusus.
Tidak lama kemudian, Jepir kembali menembak Samantha yang membuat Sarai memutuskan untuk keluar dan menyerahkan diri. Di saat yang sama, Victor yang tidak jadi keluar dan telah kembali segera menghabisi anak buah Jepir satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Samantha, ¿estás bien? Ven aquí. Déjame verte. Siempre seré tuya. Ya llegó tu novio. Así es. Saat Victor hendak masuk ke dalam, terdengar suara tembakan. Ternyata Sarai baru saja menghabisi Jepir dengan pistol yang sebelumnya diberikan Victor. Sementara itu, Samantha ternyata telah meninggal saat diinterogasi oleh Jepir. Setelah itu, Victor dan Sarai kemudian pergi ke sebuah gereja untuk menemui Nicholas yang diberitahu bahwa di gereja tersebut merupakan tempat di mana Nicholas dan Victor dibesarkan oleh seorang pendeta. Kemudian Victor menceritakan bahwa 6 bulan yang lalu, pastor tersebut meminta Victor untuk membunuh Nicholas karena Nicholas dianggap membangkang terhadap perintahnya. Karena hal tersebut, Victor terpaksa membunuh pendeta yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri karena Victor lebih peduli terhadap Nicholas. Namun untuk saat ini, Victor akan membunuh Nicholas karena menurutnya Nicholas telah bersekongkol dengan Jepir. Di mana hal itu dibuktikan bahwa tidak ada yang tahu di mana rumah Samantha kecuali dia dan Nicholas. Mendengar hal tersebut, Nicholas membantah bahwa ia pernah mengkhianati Victor. Namun jika Victor tidak mempercayainya, ia rela membiarkan Victor menghabisinya sekarang. Me jodas, Nicolás. ¿Qué dices? Te lo juro por mi vida, soy tu hermano. Si debes eliminarme, hazlo. Mátame. No pienso rogar por mi vida. Pero que yo nunca te traicioné. Pero, ¿por qué confías en ella? Si ella fue la que empezó todo, ella fue la que trajo a Javier. Beberapa kali Nicholas menyuruh Victor untuk menembaknya saja, namun rupanya Victor tidak cukup berani untuk menghabisinya. Kemudian Victor mendekati Sarai untuk memeriksa seluruh tubuhnya. Akhirnya Victor menemukan sebuah chip yang ditanam di tengkuk si Sarai. Setelah itu Victor kembali menemui Nicholas sembari meminta maaf karena sebelumnya ia telah menuduhnya. Malam harinya, di sebuah villa, Victor mengatakan kepada Sarai bahwa ia akan memberikan semua yang ia butuhkan termasuk identitas baru, uang, dan kehidupan baru. Victor kemudian menyarankan Sarai untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun Sarai menjelaskan bahwa ia tidak punya siapa-siapa lagi. Sekarang dia ingin tinggal bersama Victor, bahkan jika itu berarti menjadi seorang pembunuh bayaran juga. Karena itu, Victor akhirnya mengizinkan Sarai untuk tinggal bersamanya dan melatihnya untuk menjadi pembunuh bayaran. Pero si te pido que mates a alguien porque es parte de una misión, no lo harías. No podrías asesinar a alguien sin saber por qué razón lo haces. Beberapa bulan kemudian, mereka diperlihatkan dalam sebuah misi. Saat ini, Sarai telah resmi menjadi seorang pembunuh bayaran. Saat berada di pesawat, Victor kemudian menjelaskan bahwa mereka akan bertemu dengan bos mafia Dubai bernama Arthur. Arthur adalah seorang bangsawan Dubai yang memiliki bisnis pembuatan film dewasa di berbagai negara. Sesampainya di sana, Victor dan Sarai menyamar sebagai salah satu tamu di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh si Arthur. Arthur yang sedang memperhatikan para tamunya tampak memperhatikan mereka. Arthur bersedia membayar para tamu dengan mahal jika ia menyukai gaya permainan para tamu. Tak lama kemudian, Victor dan Sarai juga ikut bermain. Arthur yang melihat ketampanan dan kecantikan mereka langsung menyuruh mereka untuk bermain bersamanya di ruang pribadi. Sebelum masuk ke dalam kamar pribadi, Victor dan Sarai terlebih dahulu diperiksa oleh anak buah Arthur. Kemudian Arthur menyuruh Victor dan Sarai untuk bermain dengan baik, di mana setelah itu ia akan mencicipi tubuh Sarai juga.
Mendengar hal tersebut, Victor hanya bisa mengiyakan permintaan Arthur. Namun sebelum acara dimulai, Arthur masuk ke sebuah ruangan khusus untuk mengambil minuman. Saat itulah Victor juga masuk dan kemudian melumpuhkan Arthur. Sarai! Di sini, Victor menyuruh Sarai untuk membaca amplop yang ada di dalam laci. Isi amplop tersebut rupanya menjelaskan bahwa istri Arthur yang sudah lama sakit tidak bisa lagi hidup bersama Arthur. Istrinya sudah lama ingin bunuh diri, namun Arthur mencegahnya dan mengurungnya di sebuah ruangan khusus. Diketahui bahwa orang yang memperkerjakan Victor dan Sarai adalah istri Arthur. Namun mereka disewa bukan untuk membunuh Arthur, melainkan untuk membunuh istrinya di depan mata Arthur. Acabando con todo. Adiós, Arthur. Tu esposa, Mary. Arthur juga diberitahu bahwa di dalam surat tersebut terdapat sebuah memori yang berisi bukti-bukti kejahatan Arthur yang telah memproduksi berbagai film dewasa. Jadi jika Arthur tidak ingin masuk penjara, ia harus segera menghentikan bisnisnya. Singkat cerita, Victor dan Sarai kini berada di Spanyol. Selama berbulan-bulan, mereka berdua menikmati hubungan yang semakin dekat. Pagi itu, Victor mendapatkan kabar dari Nicholas, yaitu sahabatnya, bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Awalnya, Victor ingin mengantarkan Sarai untuk menemui kliennya tersebut. Namun melihat Sarai sedang tertidur lelap, Victor memutuskan untuk pergi sendiri menemui kliennya. Namun tidak lama setelah Victor pergi, tiba-tiba ada ketukan di pintu rumah yang membuat Sarai terbangun dan membukanya, dan ternyata itu adalah Nicholas. Sarai sangat bingung mengapa Nicholas mendorongkan pistol ke arahnya. Nicholas kemudian menjelaskan bahwa ia merasa dikucilkan oleh Victor sejak kedatangan si Sarai. Oleh karena itu, Nicholas berencana untuk menghabisi Sarai sekarang juga. Namun untungnya, Victor kembali karena ponselnya tertinggal dan terjadilah perkelahian di antara si Nicholas dan si Victor. Di tengah perkelahian, Victor berhasil melumpuhkan Nicholas dan berniat menghabisinya. Namun, Sarai tiba-tiba melarangnya karena bagaimanapun juga mereka berdua ini adalah saudara sekaligus sahabat. Pada akhirnya, Victor membiarkan Nicholas hidup dan berniat membawa Sarai pergi dari tempat itu. Namun pada saat itu, Sarai terkena tembakan peluru saat Victor dan Nicholas berduel. Dengan cepat, Victor memutuskan untuk segera membawa Sarai ke rumah sakit. Lima hari kemudian, Sarai akhirnya sadar dan Victor mengatakan bahwa mulai saat ini Sarai harus memulai hidupnya sendiri. Tinggal bersama Victor hanya akan membahayakan Sarai, meskipun sebenarnya Victor jatuh cinta padanya. Namun hal ini harus ia lakukan demi keselamatan Sarai. Alhasil mereka berdua pun berpisah sejak saat itu. Dua tahun kemudian, film ini memperlihatkan Sarai, seorang pembunuh bayaran profesional. Saat itu, Sarai memiliki misi untuk membunuh seseorang, namun tanpa Sarai sadari, rupanya di sana juga ada si Victor. Dan kebetulan mereka diberi misi yang sama oleh klien yang menyewa jasanya. Dan film pun tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.